siang sore hari ini kami telah mendengarkan tentang tujuan penggunaan dana alokasi right issue yang direncanakan, kemudian metode privatisasi, kemudian potensi value creation, dan juga sekilas tadi sempat melihat kinerja keuangan dan operasional, serta sekilas mendapatkan penjelasan tentang manfaat privatisasi baik bagi pemerintah, BUMN maupun masyarakat. Pak Dirut yang saya hormati, 120 juta produksi kita setiap tahun, baik pemerintah maupun swasta. Betul ya, Pak Dirut ya? Kapasitas produksi 120 juta dan sementara demand-nya 60 juta. Berarti kan over kapasitas, lalu kemudian berarti ini memiliki tingkat kompetisi yang begitu ketat di market. Beberapa hal yang kami ingin mendapatkan penjelasan tentang kinerja grup semen Indonesia, termasuk diantaranya adalah semen Indonesia yang ada di Vietnam. Dalam 5 tahun ini seperti apa perkembangan yang ada di sana, dan juga yang kedua adalah semen Tonasa yang juga memerlukan penjelasan. Kemudian yang ketiga, kenapa saya sebut semen Tonasa Vietnam, karena kita tidak bisa menjangkau secara langsung marketnya. Dalam arti kita nggak bisa meng-create project untuk menyerap produk kita, tetapi hanya pemerintah atau proyek-proyek lokal di negara tersebut. Sementara di wilayah semen Tonasa relatif berbeda dengan Sumatera, di mana dibangun jalan tol yang cukup besar alokasi fiskalnya setiap tahun, sehingga serapan produksi semen kita cukup besar di wilayah Sumatera. Tapi di semen Tonasa, wilayah Sulawesi dan Papua dan Maluku tentu masih relatif terbatas, dan juga Kalimantan relatif terbatas. Karena itu ingin mendengarkan dulu penjelasan dari Pak Dirut tentang kinerja semen Indonesia yang ada di Vietnam dan juga semen Tonasa. Kemudian selanjutnya kita ingin mendengarkan sebetulnya semen Indonesia ini setelah diintegrasikan menjadi satu holding namanya Semen Indonesia, dari semen Gersik, semen Padang dan seterusnya, dalam 7-8 tahun terakhir ini coba diberikan satu komparasi kinerja setelah diintegrasikan menjadi satu holding namanya Semen Indonesia dan sebelum diintegrasikan, sehingga kita bisa tahu. Kalau di dalam manfaat privatisasi dijelaskan ada manfaat buat masyarakat. Pengen tahu, Pak, berapa banyak lapangan kerja yang sudah tercipta setelah adanya holdingisasi di klaster semen ini. Kemudian berapa banyak, berapa tingkat efisiensi yang telah dicapai, khususnya misalnya e-procurement-nya, pengadaan barang dan jasanya yang dilakukan secara terintegrasi dari hulu sampai hilir, dan semua sekarang dikoordinir oleh Semen Indonesia. Kemudian berapa banyak penjualan kita yang klinker, semen setengah jadi itu, dan kemudian untuk serapan demand-nya itu banyakkan proyek pemerintah atau proyek swasta. Ini supaya kita bisa lihat dari 60 juta demand setiap tahun itu berapa persen yang diisi oleh grup Semen Indonesia. Nah, berapa persen yang diisi itu sumbernya apakah dari pemerintah sekian persen dan berapa yang berasal dari swasta. Karena Pak Dirut, tahun depan kecil kemungkinan investasi itu akan masuk sebagaimana yang kita harapkan. Karena sudah masuk tahun politik. Sangat mungkin investor-investor global akan menunggu kelanjutan pemerintahan ini setelah pemilu.
berarti serapannya tahun depan bisa saja mengalami penurunan demand-nya. Nah, karena itu kita perlu antisipasi. Jadi saya ingin hari ini fokusnya pada kinerja dan operasional, menyangkut khususnya dua, semen Vietnam dan semen Tonasa, dan kinerja secara keseluruhan setelah pengintegrasian seluruh industri semen milik pemerintah menjadi semen Indonesia. Demikian pimpinan, saya kembalikan.